illa yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama, tak lupa kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samil Husaini. Di sini saya selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya acara sampai acara ini selesai. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan siasat talk. Sebelumnya nih teman-teman, tahu nggak apa itu siasat talk? Nah, jadi siasat talk itu merupakan program kerja baru dari syiar strategis KMT atau keluarga mahasiswa Muslim Teknik Universitas Gadjah Mada dengan kegiatan berupa pelaksanaan webinar yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa sehari-hari dan bersifat non-keteknikan. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan dulu rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara utama yaitu penyampaian materi oleh Mas Ido selaku pembicara, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelumnya nih teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis, seperti berwudu, berpakaian yang sopan, dan tak lupa mencatat faedah sebanyak-banyaknya. Kemudian, adapun tata tertib selama acara berlangsung, yaitu pertama, apabila berkenan dan koneksi internetnya lancar, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara. Yang kedua, apabila memungkinkan, peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengubah tampilan namanya sesuai dengan nama asli. Yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofonnya selama proses acara berlangsung, supaya tidak mengganggu konsentrasi baik pembicara maupun peserta lainnya, terkecuali memang diperlukan. Yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Apabila hendak bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu, atau apabila memang tidak dapat memungkinkan untuk raise hand, bisa berbicara langsung dan boleh bertanya melalui kolom chat dengan format nama, spasi, atau strip pertanyaan. Saya juga hendak mengingatkan untuk mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat nanti. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fairuz Zaki. Kepada Saudara Fairuz Zaki dipersilakan. Ya, syukran Mas Samil untuk waktunya nih. Baik, silakan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu azim. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Fairuz Zaki. Jazakallahu khairan. Semoga dengan apa yang kita dengarkan dari ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah berkah kita selama acara berlangsung. Selanjutnya acara inti nih masuk, yaitu Siasat Talk kali ini akan mengangkatkan tema membangun workflow dan pola pikir kreatif dalam pembuatan konten di sosial media. Nah, kita sudah kedatangan pembicara yang sangat luar biasa nih, teman-teman, yaitu Mas Gamario Medi Saputra, atau yang biasa dipanggil Mas Ido. Selamat datang, Mas Ido. Apa kabar? Cek ya. Masuk, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya nih, teman-teman, izinkan saya untuk membacakan CV atau latar belakang dari Mas Ido. Mas Ido ini adalah mahasiswa S1 Teknologi Informasi angkatan 2015 di Universitas Gadjah Mada, dan banyak sekali organisasi dan prestasi beliau selama berkuliah. Yang pertama itu ada BEM, KMIT, UGM di bagian staf Kementerian Hubungan Masyarakat. Terus pada tahun 2017 Mas Ido pernah menjabat sebagai Menteri Hubungan Masyarakat di BEM KMIT Universitas Gadjah Mada dan Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Terus pada tahun 2020 Mas Ido bekerja sebagai tenaga paruh waktu di Direktorat Kemahasiswaan UGM atau Subdik Karakter Bhinneka Deliak yang sebagai co-founder dan juga sebagai co-founder di Ceritain. Dan sekarang Mas Ido merupakan co-founder dan social media manager di raicita.id. Prestasi dan pelatihan yang pernah Mas Ido jalani yaitu pertama finalis pagelaran mahasiswa TIK Nasional ke-10 atau Gemastik ke-10 di Kemenristek-Dikti. Dan kemudian yaitu juara 1 Software Development Competition Pan IT pada tahun 2018 di tingkat nasional. Dan tahun 2021 ini sebagai top 2000 Prambors podcaster di ID Podcast, yaitu di Prambors Radio. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja Mas, tak perlu berlama-lama lagi, kepada Mas Ido, kami persilakan untuk membagikan atau sharing ilmunya kepada kita semua. Silakan Mas. Siap. Oke, terima kasih Syamil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman semua. Tidak intinya kita pasti mengucap rasa syukur gitu, atas syukur dengan segala kondisi kita mungkin masih serba daring gitu, walaupun mungkin udah ada yang kuliah offline kali ya, udah ada yang ke teknik kali ya. Tapi walaupun mungkin masih percobaan, tapi semoga tetap dijaga ya istiqomahan semangatnya untuk menimba ilmu gitu ya di kampus seperti itu. Dan semoga sehat-sehat semua juga teman-teman semua. Tidak lupa selalu kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin izin di share screen ya untuk materinya. Oke, mantap. Jadi
tadi tuh keinget ya, kan ini teman-teman KMT ya. Eh, di awal itu kan tadi diingetin sama Syamil ya, berkaitan dengan adab menimba ilmu gitu. Yang sebenarnya itu menarik banget, soalnya kita tuh, ya aku nggak bilang kita ya, mungkin insya Allah teman-teman KMT pasti sudah ini ya, berusaha untuk menaati adab-adab dalam menimba ilmu, terutama yang online ya. Tapi kan kita sering, kalau teman-teman lihat di medsos, mungkin di TikTok atau di, atau sini pada main TikTok ya, atau di media sosial masing-masing lah, pasti tetap biasanya yang viral-viral juga tetap ke IG, tetap ke Twitter gitu. Itu tuh orang gampang banget kan nyepelein kayak tips-tips virtual background biar kitanya tidur, virtual backgroundnya tetap kitanya kayak nongol gitu ya kan. Kayak sedemikian rupa kita seakan-akan ya gampang gitu aja ninggalin, padahal kan kuliah, mencari ilmu atau forum-forum menimba ilmu itu semata-mata nggak cuma nyari nilai, bahkan sebenarnya ngapain juga kalau nyari nilai, sebenarnya lebih utamanya nyari ilmu. Bahkan ketika nyari ilmu nggak cuma tentang pengetahuannya kan, tentang pinternya, tapi kan keberkahannya juga ya gitu. Jadi juga bisa jadi ketika kita mungkin kurang paham sama beberapa ilmu-ilmu kita di kuliah gitu ya, seringnya kan waduh udah dijelasin sedemikian rupa kurang paham. Nah bisa jadi juga itu jadi evaluasi, sudah sejauh mana sih kita menegakkan adab menimba ilmu. Ketika offline pun ya sebenarnya biasanya pun kadang tidur di kelas gitu ya, saya gitu juga sih dulu. Tapi maksudnya ketika online ini lebih mudah lagi untuk mengabaikan, padahal penting ya untuk apa, standby gitu ya. Terus tadi disebutkan berwudu juga seperti itu, bahkan digunakan pakaian terbaik juga, ya selayaknya kalau kita nimba ilmu tuh pakaiannya kayak apa kayak gitu kan, gitu ya. Itu juga jadi refleksi buat saya. Nah itu bahkan itu bisa dijadikan konten loh buat di KMT. Ini aja ya, sekaligus apa namanya, membridging dan intermezzo. Soalnya menurutku sih itu info yang penting dan perlu dipopulerkan gitu. Nah, teman-teman kan di sini kalau kalau KMT itu kan ya lembaga dakwah di Fakultas Teknik gitu, memberikan edukasi tentang adab menimba ilmu, bisa mungkin lewat video apa, sekarang kan ada reels gitu ya, IG reels, atau mungkin konten-konten yang carousel, yang swipe itu, yang mungkin 4-5 halaman kontennya di Instagram untuk tentang itu juga bagian dari apa ya, melihat tren juga kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke materi ya. Kita belajar konten kreatif di media sosial. Oke, next, boleh. Oke, teman-teman, salam kenal, panggil aja Ido. Saya aslinya dari Jogja ya. Nah, sekarang masih aktif tentunya di Rai Cita sebagai social media manager, dan pengalaman organisasi sih terakhir di BEM-KM ya, sebagai Menteri Koordinator Kemahasiswaan 2 tahun lalu. Gitu. Oke, next. Nah, berkaitan media sosial ini pasti konten gitu ya. Ibarat kalau teman-teman punya media sosial nggak ada kontennya ya bisa juga sih. Gitu. Tapi kalau mau ngasih impact atau mau memberikan sesuatu harus dengan konten ya. Kalau kosong-kosong gitu ya, piye caranya gitu. Mau nge-replayin semua story-nya teman-teman satu-satu, ya itu nggak bisa gitu ya, sulit gitu. Nah tapi pasti yang buat konten, kita start dari yang paling awal dulu, tujuannya apa dulu ya gitu. Next boleh. Nah kalau ngasih ini aku contohnya salah dua ya. Salah dua orang ini, walaupun pasti di luar sana banyak contoh-contoh lain. Cuma kalau teman-teman melihat dari dua ini, kita mau yang mana? Mau yang memberikan edukasi, ngasih value positif gitu ketika kita konten, atau yang ya udah rame aja gitu, terkenal aja gitu. Dan entah ya, menurutku terkenal itu mudah. Sebenarnya tinggal teman-teman bikin sensasi atau ikutin tren, semua tren diikutin tuh cepet teman-teman. Percaya deh, apalagi
kalau teman-teman main TikTok, ada tren semuanya diikutin cepet naiknya. Tapi apakah itu tujuannya kita gitu? Nah, apalagi ya kalau kita udah mulai paham lah bahwasannya media sosial itu kan cuma alat gitu. Untuk apa gitu? Apalagi kita nih kalau udah terutama muslim ya, pasti pengennya kita ngasih impact positif, berdakwah gitu ya dengan caranya kita pasti, ya kan? Nah, ya giving value gitu ya, ngasih yang kebaikan-kebaikan gitu. Ini penting untuk awal-awal karena nanti ketika kedepannya ya, kalau kita ngembangin sesuatu, baik kita konten untuk di media sosial pribadi ataupun lembaga, itu tuh pasti ada waktu-waktu di mana capek ya, kayak di tengah-tengahnya gitu. Kayak prosesnya kan panjang, nggak bisa instan gitu. Jadi ya niat tujuan awal itu perlu digaungkan sejak pertama-tama gitu. Misalnya selain ngasih value ataupun mungkin jadi terkenal gitu, mungkin bisa jadi ini buat jualan gitu kali ya. Kan biasanya media sosial juga buat jualan gitu. Nah, buat jualan pun sebenarnya orang kalau langsung jualan produk gitu, misalnya tonton bikin Instagram, tonton punya misalnya jualan apa namanya kaos-kaos quotes keislaman misalnya gitu ya. Tonton ngasih langsung jual kaos gitu, pasti susah untuk pertama ya nggak? Tapi harus ada bridging-nya gitu, nggak langsung. Untuk jualan kaosnya apa? Ada edukasinya, tetap sebenarnya gitu, tetap harus giving value itu. Misalnya dikasih konten apa namanya tips-tips produktif keislaman misalnya. Terus tips sehari-hari lah gitu. Terus tips apa namanya? Pokoknya tentang amalan-amalan sehari-hari. Gitu. Nah, di situ baru nanti orang-orang ngerasa, wih ini tipsnya banyak yang bagus ya, gitu. Terus aku follow. Nah, dari situ baru pelan-pelan, baru bisa jualan gitu ya kaosnya, gitu. Nanti juga perlu pelan-pelan, nggak langsung ini kaos gitu. Tapi misalnya ada bridgingnya juga, misalnya tampil dengan apa semangat keislaman gitu, pakai kaos-kaos apa gitu. Nah itu seperti itu. Jualan pun seperti itu. Oke, next boleh. Nah, sederhananya sebenarnya ya konten itu ide menarik ditambah eksekusi yang baik. Ya, itu Mas, saya juga tahu Mas gitu. Ya, memang kenyataannya sederhananya seperti itu. Tapi apakah kita sudah mengeksekusi itu? Apakah sudah menjalani proses itu gitu dengan baik? Nah, monggo next. Nah, sebelum masuk ke kita akan membahas ide-idenya, tapi kita membahas target audiensnya terlebih dahulu gitu ya. Ada cara-caranya menentukan target audiens. Kayak kalau mulai dari nol ya memang perlu riset untuk target audiens. Tapi kalau misalnya udah ada gitu, misalnya ya lembaga-lembaga di Fakultas Teknik misalnya, BEM gitu, ya pasti tahu dong target audiensnya anak teknik kayak gitu, atau mungkin anak UGM gitu. Sama KMT misalnya, target audiensnya berarti mahasiswa muslim gitu ya, spesifiknya anak teknik, mungkin bisa ke luar juga di luar teknik, tapi yang spesifik awalnya teknik gitu ya targetnya. Sama nih teman-teman kalau untuk pribadi, nah itu ya teman-teman mungkin ngerti, oh teman-temanku siapa aja sih, anak kuliahan atau anak-anak SMA mungkin gitu, karena mungkin si A misalnya, kamu orang apa namanya masuk UGM Fakultas Teknik, terus jadi idolanya adik-adik di sekolah di SMA misalnya gitu ya, terus pada follow kamu, nah itu berarti bisa dicek juga gitu target audiensnya itu misalnya gitu, calon-calon. Nah tapi kita juga bisa ada beberapa caranya lah untuk mencari itu. Next. Nah yang pertama adalah interest atau minat ya, minat yang sama kayak gitu, kesukaan yang sama. Orang-orang itu kan beda-beda ya senengnya gitu. Makanya sering kalau konten-konten yang tren itu
bridgingnya dari konten yang berhubungan. Misalnya kita kan anak kuliah ya. Anak kuliah itu biasanya yang ngetren itu kayak tentang pencapaian-pencapaian gitu ya. Wah, insecure apa. Nah, pasti bahasan-bahasan itu cocok sama kita-kita yang usia-usia kuliah gitu. Karena terjadi mungkin secara nggak langsung itu ada persaingan di situ. Ngelihat pencapaian teman-temannya buat nggak nyaman gitu. Nah, jadi ada selain minat ya kondisi juga ya gitu. Yang sama gitu. Dan relate dan edukatif itu sebenarnya kata kuncinya di situ gitu. Nah ini kan contoh ilustrasinya tiap orang tuh punya kesukaannya, itu ada yang gitaran, musik gitu ya mungkin, ada yang olahraga. Nah kalau olahraga berarti UKM misalnya gitu ya kalau di UGM gitu. Nah berarti mereka anak-anak UKM itu yang olahraga kalau mau menggait minatnya orang-orang yang suka olahraga di UGM, yang memberikan edukasi gitu, memberikan edukasi mungkin tips-tips olahraga, ataupun tiap olahraga kan punya ilmu-ilmunya sendiri ya, misalnya sepak bola, basket tuh ada strateginya apa, itu bisa banget digali gitu, dari situ. Oke, selanjutnya next. Nah, yang kedua adalah similarity atau kesamaan. Nah, ini sebenarnya sederhana banget. Kalau teman-teman mau bikin sesuatu platform media sosial atau buat Instagram pribadi teman-teman bisa cari aja yang sekiranya mirip gitu, mirip value-nya gitu sama teman-teman. Nah, ini nih menarik banget kalau teman-teman tahu, yaitu Yaumi Indonesia. Itu akun dakwah kekinian gitu ya kalian nyebutnya ya. Itu pakai ilustrasinya yang bener-bener tren banget, kayak Squid Game dipakai gitu ya ilustrasinya. Nah, yang lagi ngetren apa, Korea dipakai ilustrasinya. Itu jago banget, ada ilustratornya soalnya gitu. Itu keren juga. Jadi itu juga bisa jadi percontohan kenapa akun dakwah. Soalnya mumpung ini ya yang ngundang KMT. Jadi selain ya, aku sih punya harapan KMT kan selain pasti posting program-programnya teman-teman, pasti juga ada edukasinya di situ, ya kan? Biar orang yang follow itu nggak cuma kalau anak KMT pasti follow ya. Anak fakultas teknik apakah pasti follow semuanya? Belum tentu juga ya. Gitu. Pasti harus ada hal yang menggait mereka juga gitu. Nah, berarti kalau misalnya ya udah kita pengen share nilai-nilai keislaman, gimana caranya kalau yang sekarang, nah ini ada beberapa kesamaan gitu. Terus contoh teman-teman mau bikin akun-akun yang berisi tentang berita-berita politik, berita-berita terkini, ya itu bisa base-nya tuh narasi atau tempo kayak gitu. Paling nggak dari situ kelihatan polanya mereka gitu, konten-konten mereka seperti apa. Jadi ngerti lah audiensnya seperti apa. Next. Nah, yang ketiga adalah behavior atau kebiasaan. Itu sayangnya data-data yang di situ ya nggak begitu penting karena itu 2017 ya. Karena sebenarnya sekarang 2021 dan tren tuh kayak 6 bulan lalu sama sekarang tuh bisa beda banget ya. Sekarang tuh kayak gitu. Dari Instagram yang dulu isinya cuma foto-foto, terus ada video, sekarang bahkan ada Reels, kayak nggak mau kalah sama TikTok gitu. Benar-benar adaptasi banget, adaptif banget. Nah, tapi dari situ sebenarnya yang perlu kita pelajari adalah di tiap platform itu punya kekhasannya masing-masing. Nah, jadi kita harus tahu juga kebiasaan audiensnya ketika mungkin jam berapa atau platform yang cocok itu seperti apa gitu. Interaksinya gitu. Karena emang beda, Twitter, IG, TikTok itu beda-beda. Gitu. Interaksinya juga ketika kita bikin konten kan pasti ada interaksi di situ. Apakah cuma sampai like atau cuma sampai komen atau orang ya udah cuma lihat doang. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu juga kita perlu tahu. Nah, kalau misalnya secara umum ya, kan kalau dibagi ke usia-usia gitu ya pasti kebanyakan yang main gadget ini ya umur-umur 15 sampai ya, dalam hal itu sebenarnya semua main gadget gitu. Cuma kalau bapak-bapak itu kan punya behavior yang berbeda gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya
punya platform jualan sandal refleksi misalnya gitu. Itu buat bapak-bapak misalnya gitu ya. Nah itu kan juga perlu penyesuaian, kontennya nggak bisa mirip-mirip kayak konten apa yang anak-anak sekarang kayak gitu. Jadi harus menyesuaikan. Oke, next. Nah, jadi itu ya tadi sebelum kita masuk ke mencari ide. Jadi audiens itu juga terbagi-baginya itu mungkin bisa teman-teman kategorisasikan dari identitasnya misalnya asal atau ya tadi kuliah gitu ya. Kalau kuliah misalnya fakultas atau latar belakangnya atau usia juga bisa, kesukaan juga bisa gitu ya. Itu dalam saya tidaknya untuk ngeriset apa target audiens kita yang kita targetkan gitu. Nah, selanjutnya tentu mencari ide ya. Oke, next. Nah, mencari ide. Sebelum kita mencari ide yang benar-benar spesifik untuk sebuah konten, kita tentukan value dari media sosialnya kita ini, entah pribadi ataupun lembaganya ini, yang teman-teman mau terapkan. Nah, kalau kita ibaratkan ini ada diagram ya, diagram ini personal brand sebenarnya, diagram personal brand. Tapi ini juga cocok ketika kita ibaratkan how others see you itu sebenarnya ya marketnya gitu. Marketnya itu menginginkan apa dan how you see yourself itu ya kamu itu mau memberikan konten-konten ataupun value-value yang seperti apa. Nah, sebenarnya kalau yang baik ya memang di tengah-tengahnya. Artinya apa? Kalau kita cuma nurutin orders doang, ya itu kayak kita ngikutin tren doang. Ngikutin maunya mereka apa. Makanya kalau lagi tren ini bikin samain terus trennya gitu. Tapi nggak dikeluarkan, nggak diselipkan value yang dari diri kita atau dari platform kita. Nah itu nanti jatuhnya kita kurang nggak kuat identitasnya, kurang solid gitu. Nah jadi perlunya ya di tengah-tengah dari itu. Artinya apa? Ketika ada tren ya kita hubungkan dengan value yang mau kita sampaikan gitu. Jadi lebih ke untuk jangan semerta-merta tiap ada tren diikuti. Gitu. Diikuti nggak apa, tapi tetap harus diiringi dengan value yang mau kita sampaikan di platform kita. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk tips, kalau untuk aku pribadi ya, kalau mau ngembangin dari awal dan dari nol banget gitu ya, mungkin terutama akun pribadi sih, sebenarnya sederhana, kan intinya tuh di konsistensi ya, teman-teman pasti sering dengar ya, kalau media sosial tuh konsisten. Nah, makanya biar kita umurnya lebih panjang gitu, energinya, bensinnya gitu ya, itu ya bikin dari yang teman-teman senang dulu aja sih sebenarnya kayak gitu. Teman-teman minat sepak bola ya udah gitu ya. Bikin aja konten-konten misalnya pucuk dingin wah misalnya gitu ya kalau sepak bola kan misalnya Chelsea main terus kemarin MU kalah 5-0 misalnya gitu. Dibikin aja yang teman-teman suka. Nah, misalnya tentang tips-tips belajar di fakultas teknik, teman-teman mungkin dari teknik apa gitu kan, ngerasa ada caranya kok biar belajar efektif kalau UTS, kalau UAS gitu-gitu juga bisa gitu. Yang penting ketika teman-teman punya sesuatu, tadi kan kita belajar juga interest-nya orang-orang. Nah, jangan lupa juga interest-nya kita juga gitu. Pasti ada kok benang merahnya gitu, tengah-tengah dari diagram itu gitu. Nah, soalnya mau kita ngikutin semua orang pun, orang tuh akan ada pro kontranya, orang itu akan ada suka nggak sukanya juga gitu. Oke, next ya. Nah, ini juga mungkin kalau kita breakdown topik ide-ide yang spesifik tuh ya tadi aku udah sebut juga ya apa yang kamu suka, mungkin sepak bola, terus novel apalah banyak gitu ya hobinya kalian gitu. Itu aku bawa-bawa K-pop soalnya biasanya kalau yang ciwi-ciwi gitu ya, bahkan nggak memungkiri ya kalau kita apa anak KMT aja pasti ya banyak yang suka anime juga gitu.
Nggak tahu sih, itu pengalamanku dulu sama teman-teman ya. Maksudnya nggak ngerti kalau yang sekarang ya. Aku kan nggak ngerti kalau anak yang baru-baru 2020, 19 gitu. Tapi dulu juga pengalaman sih gitu. Kayak ada keterkaitan antara Wibu dan ini ya, lembaga dakwah. Tapi oke gitu. Tapi teman-teman ada loh bahkan akun media sosial itu aku lupa ya, punyanya siapa tuh namanya ya. Itu jadi beneran akun dakwah, tapi tuh eh, warna kontennya terus desainnya itu tuh K-pop gitu. Aku lupa ya namanya siapa sih yang sering nyerang-nyerang K-pop, nyerang-nyerang lagi. Ya, sering menyindir lah, menyindir. Tapi ya itu, jadi biar memang mereka targetnya itu ya pengen anak-anak yang K-pop itu perlahan ya tetap belajar keislaman, bahkan bagus-bagus bisa pelan-pelan berhijrah gitu-gitu. Itu ada akun-akun seperti itu. Nah, ya ini teman-teman bisa gali lah kalau misalnya mas aku tuh minim ide gitu. Ya sebenarnya kalau kata Raditya Dika itu paling sederhana ya yang paling dekat sama teman-teman ya ini apa bisa sekolah, kuliah gitu ya. Ada mungkin tentang kehidupan di fakultas teknik gitu ya, yang dekat sama teman-teman gitu. Atau ya cari keresahan nih, keresahan ini banyak, coba next. Ini bisa kita gali lagi keresahan tuh. Nah, cari keresahan tuh bisa dari banyak ya, bahkan dari kita sendiri pun gitu ya, misalnya dari kita sendiri pun, misalnya secara fisik kayak wah aku nggak good looking ya, wah itu kan juga keresahan, itu bisa uh, dikreasikan gitu. Kalau kita ngomongin ide kan bisa dikreasikan banget, misalnya wah aku nggak good looking ya, padahal misalnya orang-orang ekspektasi kalau cewek-cewek itu nyari cowok di ini ya di fakultas teknik gitu, pasti orangnya gagah-gagah apa misalnya gitu. Padahal kenyataannya kita wah nggak gitu-gitu amat misalnya kayak gitu. Kok seakan-akan mesti digabung ciri khaskan teknik itu sama KG apa gitu-gitu kan kalau di UGM gitu. Nah terus misalnya apa sifat atau karakter, biasanya kita tuh ini punya kebiasaan buruk, nggak kita sih sebenarnya, aku ya misal habis subuh tidur lagi gitu. Wah kayak pasti ini ya kan sunnah ya, tidur habis subuh susah nahan. Wah. Karena pasti habis subuh ngantuk lagi gitu, jadi biasanya berat banget. Nah jadi ada keresahan-keresahan kayak gitu, wah gimana ya caranya kita biar tetap melek habis subuh, nah gitu-gitu. Itu keresahan-keresahan yang tentu jawabannya bisa kita cari sendiri, dan jawabannya nggak berhenti di kita. Ketika itu bisa jadi konten untuk kita pribadi, tapi juga buat orang-orang yang mengkonsumsi ide-idenya kita nanti. Gitu. Jadi keresahan tuh itu bisa dari keluarga gitu ya, misalnya apa anak sulung, anak tengah, anak terakhir, wah itu punya keresahannya masing-masing tuh. Itu terus sahabat, mungkin sahabat ada yang suka ini apa namanya deadline sejam tugas baru nge-PM gitu, tugas minta tugas, nah gitu-gitu. Pertemanan di organisasi misalnya ada yang suka molor-molor, atau ada yang kerjaannya rapat-rapat terus wah emang bener mana sih kuliah rapat atau kuliah pulang, wah yang gitu-gitu itu banyak gitu. Nah kalau itu dari dalam diri terus lingkungan. Nah sebenarnya kalau dari tren juga teman-teman bisa dari ya teman-teman kalau sering main media sosial, sebenarnya seiring berjalannya waktu tuh ngerti sendiri. Cuma coba mulai diniatkan itu tuh untuk riset ya. Jadi kayak, ini lagi tren, ini ada tren kurang baik, tren yang baik seperti ini. Jadi nggak semerta-merta kosongan lah kita benar-benar konsumsi ketika ada media sosial kita. Nah yang paling banyak tuh biasanya tren tuh ya di Twitter dan TikTok gitu. Cuma ya Instagram juga. Cuma ini loh, kadang-kadang tren-tren itu lama-lama kayak bikin capek gitu kalau diikutin terus gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau berusaha untuk ya tadi ya perlu nge-bridging suatu value kita,
mulai dari tren ya, nyarinya di situ ya, di media sosial ya cari aja, atau di Google Trends teman-teman juga bisa ngecek di Indonesia lagi banyak keywordnya apa gitu. Berita-berita 20 berita yang paling banyak diakses hari ini, minggu ini itu ada, teman-teman bisa dicek. Oke, next. Oh iya, Eh, itu tadi gambarnya Squid Game karena ini ya, udah sebulanan lebih tuh kayak konten isinya Squid Game semua gitu ya. Dihubung-hubungi apa? Semuanya hubungin sama Squid Game juga. Masa pentingnya asuransi, belajar dari Squid Game gitu-gitu. Karena aku nonton Squid Game juga sih. Aku tuh jarang nonton series, tapi baru ini nonton series sampai selesai Squid Game. Ya emang bagus gitu. Nah, orang tuh bisa dihubung-hubungin aja. Bahkan yang apa namanya yang tadi ya akun dakwah si Yaumi itu, Yaumi Indonesia itu hubungin itu Squid Game sama Quran Review deh. Quran Review itu hubungin Squid Game kan, Squid Game itu kan kayak game terus bunuh-bunuhan, pokoknya satu demi duit gitu ya. Nah, itu apa namanya dihubungkan sama kita tuh sebenarnya eh, emang nggak punya apa-apa dan cuma bisa bergantung sama Allah kayak gitu. Karena begitu menang dapat duit 4, 5, 6 miliar won itu apa nggak kerasa apa-apa gitu, nggak ngerasa bahagia kayak gitu. Itu bisa tuh dibikin-bikin gitu. Keren sih itu. Nah, selanjutnya ini pilar konten. Ini aku belajar dari Raditya Dika juga ya. Jadi value-nya tadi itu setidaknya ketika ada 3 lah gitu untuk nanti membreakdown lagi lebih banyak ide-idenya kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman ngikutin Raditya Dika, dia itu seputar 3 ini, keluarga, makanan, dan sitkom. Keluarga tuh biasanya ya yang vlog gitu-gitu ya, yang sehari-hari sama keluarganya. Yang kedua tuh makanan. Dia bilang sendiri memang dia suka makanan, ya udah dia review aja makanan gitu. Apalagi sekelas Raditya Dika itu sebenarnya mau bikin konten apa aja orang nonton ya, udah di level yang seperti itu. Tapi mereka ya Raditya Dika itu karena suka review makanan ya udah banding-bandingin makanan ayam goreng ini sama ayam goreng ini kayak gitu. Nah yang tiga itu ada sitkom. Nah sitkom yang penting yang lucu-lucu gitu. Dia ya udah ada web series, ada apa namanya ngibur-ngibur apa namanya istrinya, hibur anaknya gitu-gitu dengan kelucuan-kelucuan itu di situ. Nah, yang satunya lagi contohnya yang sebenarnya aku jalani sekarang ya di raicita.id itu kerangkanya value-nya di self healing, skill dan eh, sekolah ataupun kuliah gitu. Jadi karena memang value-nya raicita.id itu kita pengennya membersamai teman-teman ini ya apa namanya yang sekolah yang kuliah tuh untuk pede untuk produktif gitu ya untuk tetap semangat dalam menjalani cita-citanya gitu. Nah makanya di 3 poin itu self healing, skill atau mungkin produktivitas itu yang kita selalu sampaikan ya tips-tips yang cocok sama anak-anak sekolah dan kuliah. Next. Nah ini kalau raih cita ya. Jadi kadang-kadang kita misal ya ada mungkin walaupun kecil aku jelasin sedikit misalnya ada yang kenapa ya kita suka menunda-nunda. Nah di situ kita ngasih tahu ternyata penyebabnya ini gitu, terus nanti ngasih tips gimana sih biar kita nggak nunda-nunda kayak gitu, terus gimana sih apa tuh growth mindset, pola pikir bertumbuh gitu, caranya gimana sih kayak gitu gitu. Terus kadang-kadang ya yang misalnya nenangin gitu ya self healing yang tadi aku sampaikan, misalnya nggak apa-apa kok, nggak semuanya harus ada jawabannya sekarang kayak gitu gitu. Nah itu karena memang kita pengen seputar itu ngasih konten-kontennya gitu. Itu bahkan ada konten ya itu Squid Game juga sih gitu, kayak bikin meme gitu, meme gitu. Ya ini kurang lebih gambarannya kalau di Rahcita seperti itu. Next. Nah, oke, selanjutnya yang part terpentingnya ya. Tadi kita udah membreakdown value-value yang harus kita catat dan mulai ada gambaran ide-idenya. Nah, ini eksekusinya gimana ya? Next. Nah, mencari dan memilih ide. Tadi udah ada
apa namanya, pilar konten. Nah, gitu. Tadi kan ada 3 itu, terus di breakdown aja ide sebanyak-banyaknya seputar 3 hal itu, banyak-banyaknya gitu. Karena kalau kita nggak segera poin 1 ya, cari sebanyak-banyak atau tabulasi, itu nanti kita itu misalnya ada 1 ide langsung digarap, nggak nabung ide, itu tuh nanti di tengah-tengah ada yang stuck gitu loh. Jadi sebenarnya sebanyak-banyaknya aja gitu, ditabulasi sebanyak-banyaknya. Nah itu contohnya, itu kalau yang digambar itu sebenarnya itu ilustrasi konten-konten untuk podcastku sih. Jadi aku punya podcast namanya Idih Podcast di Spotify, teman-teman juga bisa ngecek. Itu seputar quarter life crisis. Nah, waktu itu udah, karena aku dan temanku namanya Ihsan, kita kan usianya 24 gitu ya, yang dia udah usia-usia kerja, ya aku kan juga harusnya usia kerja gitu ya. Nah, kita itu keresahannya di seputar quarter life crisis. Nah, kita tuh pengen ngasih apa ya, pandangan kita lah berkaitan dengan keresahan-keresahan tadi. Nah, kita breakdown aja sebanyak itu. Yang penting breakdown dulu aja. Nanti bahkan itu bisa bercabang juga ide-idenya sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian pilih yang mau dikerjakan dalam waktu dekat tuh yang mana gitu. Nah, sebenarnya ketika ada ide, coba buat premisnya 1-2 kalimat kayak gitu. Premis tuh gimana ya? Kayak misal ini ya, misal yang lagi ngetren itu hustle culture, atau kayak kerja terus gitu, kayak harus banget ini, aku ganti deh, bukan hustle culture, toxic productivity. Ya misalnya nih lagi ngetren kan, misalnya dari pagi siang sore malam rapat Zoom meeting gitu, terus kayak seakan-akan kita nggak boleh gitu tiduran bentar, harus ikut volunteer, harus ikut KMT, tapi harus juga ikut UKM, harus lomba PKM, harus IPK 3,5 kayak gitu. Kayak seakan-akan semuanya harus dikejar. Nah, bikin premisnya misalnya, anak kuliahan itu apa? Memang penting produktif, tapi benar nggak sih produktif itu harus sampai dari pagi sampai malam gitu. Itu misalnya 2 kalimat sederhana. Nah, dari 2 kalimat sederhana tadi sebenarnya jadi untuk mengembangkan untuk kita apa namanya, refleksikan kira-kira 2 kalimat tadi udah cocok belum ya gitu sama yang mau kita nanti bikin kontennya, kita share kayak gitu. Nah, kita kembangin juga bisa melalui, memang langsung diproduksi, kita lihat interaksinya langsung juga bisa. Tapi nanya ke teman-temannya kita, nanya ke audiens dulu, tanya teman-teman terdekat, itu juga bisa untuk mengembangkan idenya. Misalnya ya tadi, premis tadi 2 kalimat tadi, tanyain ke temenmu, ini cocok nggak sih? Kamu ngerasa nggak sih 2 kalimat ini misalnya gitu. Oh iya oh benar. Nah, itu juga bisa dikembangkan. Atau dari 2 kalimat ini kurang, ada masukan-masukan lain gitu dari audiens atau teman-teman terdekat yang ditanyakan gitu ya, itu bisa dikembangkan dari situ. Next. Oke, nah kalau bisa sih buat skrip juga ya, karena kalau udah menentukan idenya banyak tadi, bisa mulai dibikin skripnya sih kayak gitu. Jadi misalnya ada ide, terus bikin skripnya, ada ide, bikin skripnya kayak gitu. Bisa kayak gitu, atau ya teman-teman bikin ide, skripnya, terus langsung dikerjakan juga bisa gitu. Cuma biasanya lebih enak bikin ide, skrip, nanti baru masuk ke produksinya, entah di desain, entah dibikin videonya gitu. Karena ya tadi, kita perlu mentabulasi, perlu mengumpulkan dulu gitu. Karena kalau kadang-kadang gini, kita udah nentuin satu ide, terus ada satu kendala gitu, sampai kita nggak bisa bikin, terus akhirnya stuck gitu. Nah, kalau kita udah bikin ide, udah bikin skripnya, beberapa, misalnya ide A, ada sesuatu yang mengganjal, kita bisa pindah ke ide B dulu gitu, kayak gitu. Nah, penting juga buat skrip, kenapa? Nah, itu nggak cuma untuk video ya teman-teman gitu, tapi juga buat desain. Ini contohnya ya, kalau salah satu contoh lah, kalau di Rai Cita gini, misalnya tips produktif,
ya langsung masukin kalimat-kalimatnya gitu. Kalau untuk carousel post gitu ya, yang swipe itu, ya misalnya ini tips produktif, terus slide 1 apa? Inilah jam terbaik untuk belajar, bla 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 bla. Nah, ini untuk memudahkan desainernya gitu, untuk grafik desainernya, untuk nanti ngedesain gitu. Untuk jadi nggak perlu apa ya, ini mengefektifkan aja sih, nggak perlu tiap mau bikin konten rapat di briefing gitu, nggak gitu, karena udah mengerti nih, misal ya tips produktif tuh nanti seputar apa gitu, seputar gimana desainnya kurang lebih, ya rapatnya cukup di awal aja, nanti tinggal ngerjain ya udah, tinggal lihat ide skripnya aja gitu. Apalagi untuk video pasti butuh banget skripnya ya, kayak gitu, alur videonya, dialognya mungkin kalau ada kayak gitu, bahkan mungkin detail detik per detiknya gitu, adegannya apa itu juga penting. Nggak harus ini ya teman-teman, wah mas idealnya bikin skrip gimana, enggak, sebenarnya yang penting idenya teman-teman bisa tertuangkan, bisa mendetil, bisa spesifik, dan nggak ada yang terlewat ketika nanti ngerjain gitu. Yang penting itu sebenarnya, walaupun nanti alur-alur apa ya namanya, kayak kalau bikin skrip, contoh-contohnya template-templatenya juga banyak gitu, di luar kalau mau nyari. Next. Nah, menentukan output share. Nah, ini sebenarnya juga menyesuaikan teman-teman sukanya kalau ini ya, misalnya mau ke anak-anak yang sekolahan itu memang banyaknya TikTok sebenarnya. Tapi walaupun udah mulai ini ya, yang apa kuliah-kuliah juga ikutan, orang-orang yang kerja-kerja juga sih gitu. Cuma bocil tuh banyak di TikTok, serius. Bocil Free Fire gitu. Bocil-bocil gamer itu banyak di TikTok gitu. Jarang malah main IG. Jarang kan. Nah, kalau teman-teman mungkin ada niatan, aku mau bikin konten untuk adik-adik bocil ya, itu TikTok bisa. Nah, terus mungkin teman-teman pengen ngelihat apa ya, yang kalau di Twitter tuh banyaknya ini sih, biasanya orang-orang kerja, terus tips-tips, biasanya sambatan, lebih ke keluhan ya, keluhan orang itu di Twitter biasanya kayak gitu. Tapi juga teman-teman bisa loh bikin konten-konten yang kayak tadi ya, misalnya tips apa gitu di Twitter, karena bisa thread ya, ada thread di Twitter tuh, ada utas gitu, ntar bikin tulisan-tulisannya ya. Mungkin kalau nggak begitu seneng ngedesain, bisa tuh di Twitter kayak gitu. Terus kalau mau bikin video ya di YouTube. Kalau mau bikin, mas aku ngomong aja deh gitu, ngomong pun bisa di Spotify gitu ya, untuk podcast. Nah, tapi ya kadang-kadang juga nggak bisa gitu kita satu platform doang, misalnya kayak podcast gitu ya. Siapa yang mau dengerin podcastku kan, kalau nggak berusaha aku misalnya audiensnya tuh banyaknya main Instagram, main TikTok, akhirnya ya tetap harus dijemput gitu. Akhirnya bikin jalur lah gitu, misalnya ya bikin Instagram podcastnya gitu, kasih previewnya sedikit 30 detik, semenit, habis itu baru ada linknya menuju Spotify-nya kayak gitu-gitu. Sama YouTube juga, kalau teman-teman dari nol langsung bikin YouTube tok til, siapa yang mau lihat? Nggak ada yang ngerti ya, jangan. Nah, tetap harus mulai dari platform lain yang sekiranya udah ada jembatannya untuk ke audiensnya teman-teman gitu. Next. Nah, gunakan tools yang familiar. Sebenarnya intinya teman-teman kalau mau memulai konten itu nggak usah khawatir, misalnya mas aku tuh nggak bisa desain ya, mas aku tuh nggak bisa edit video atau apa. Sekarang udah banyak nih aplikasi-aplikasi nyediain template gitu. Edit video aja kalau jedak-jeduk gitu ya, kalau di TikTok itu di CapCut itu udah ada ini ya, di aplikasi edit video di HP itu CapCut ada template-nya. Udah, mas aku nggak bisa desain, ada Canva, udah ada template-nya banyak banget. Bahkan kalau pakai email UGM gratis pro setahun gitu. Aku pakai gitu. Jadi yang mudah aja teman-teman gitu. Yang penting mulai kontennya. Nanti sambil belajar deh gitu. Kalau memang belum bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Ya memang syukur-syukur kalau yang ngetren kan pakai, kalau ngedesain AI ya, Adobe Illustrator gitu, terus atau Corel gitu ya, monggo gitu. Tapi yang penting yang teman-teman ini aja. Kalau mas
kan AI keren, aku mau belajar AI. Ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi maksudnya jangan nunggu keren banget dulu baru ini. Tapi pelan-pelan belajar awal-awal ya langsung sambil share gitu. Tapi kalau sampai Mas belajar AI terus nggak bisa, terus malah mandek, nggak ngonten, ya itu yang kurang tepat gitu. Yang penting tools yang familiar aja. Tuh, next. Buat jadwal sih, buat timeline gitu. Jadi biar lebih tertata aja. Tiap tanggal berapa postingnya gitu ya. Mungkin hari ini posting tips, besok mungkin nggak ada postingan tapi mungkin Insta story, tapi misalnya IG ya, itu hari ini posting, besok itu nge-Insta story aja tapi tentang interaksi ya. Misalnya gimana persiapan misalnya kemarin kan UTS, gimana persiapan UTS-nya nih gitu, kasih question box misalnya, nanti kan orang ngeluh di situ ya, wah nggak kerasa, wah apa, itu ningkatin interaksi itu, gitu. Nah misalnya gitu, nah itu bikin aja timelinenya gitu, nggak harus tiap hari sesuai kebutuhan teman-teman aja, pokoknya ya minimal bikinlah sebulan kayak gimana gitu. Mulai dari jamnya, terus nanti bisa dicantumin juga PJ-nya siapa, misalnya PJ ide siapa, PJ isi konten siapa, PJ desain siapa, bisa sekalian gitu di Excel buat spreadsheet gitu ya, biar bareng-bareng kayak gitu. Ya kalau yang ide sama, yang bikin isi kontennya sama, yang ngedesain sama ya nasib ya. Tapi biasanya kalau sendiri juga kayak gitu sih, saya juga nggak mikirin itu kalau untuk Instagram pribadi. Oke, next. Nah, sebenarnya kuncinya ini konsisten dan komitmen. Maksudnya jadi ada cerita unik ya. Temenku itu anak FKG, dia tuh seneng banget, kan cewek ya, beauty vlog, tau nggak? Iya, tau ya, ngetren ya sekarang yang transisi terus ini jadi cakep gitu-gitu. Nah, dia itu istiqomah banget coy. Tiap hari upload. Padahal di TikTok ya dia. Padahal yang nonton tuh cuma 100, 200 gitu. Sedangkan aku bikin konten nggak jelas, cuma apa namanya ya gitulah, nge-react video-video nggak jelas, itu yang nonton ribuan gitu. Sedangkan dia yang sampai transisi, tau kan make up itu butuh berapa menit, transisi gitu-gitu, itu dia malah sepi. Nah tapi kan aku nggak konsisten. Nah temanku ini konsisten banget sampai di waktu dimana apa? Dia itu nge-video kucingnya dia. Kucingnya dia tuh manja-manjaan atau apa aku lupa. Yang nonton langsung 2 juta. Cuma konten kucing gitu. Jadi kan karena kucing itu, ya siapa sih yang nggak seneng kucing gitu kan. Kayak kucing manja-manjaan gitu, tiba-tiba 2 juta orang nonton video. Nah, dari nonton kucing itu kan orang seneng konten kucing. Tapi kan akhirnya orang berkunjung ke akunnya dia. Dan pas melihat, ternyata Mbak ini udah banyak banget konten tips-tips beauty vlognya gitu. Beauty-nya gitu. Nah, akhirnya banyak orang cewek-cewek itu yang ngeliat dia. Akhirnya pun dari followersnya 300-an sekarang udah 50.000 kayak gitu. Begitu cepat kayak gitu. Nah, itu juga pentingnya konsisten dan komitmen juga, karena apa? Yaitu nggak tahu konten mana yang bakal nganterin kita ke apa namanya, ke suatu pencapaian yang kita inginkan kayak gitu. Jadi ya udah konsisten aja. Walaupun nanti mungkin panjang lama berbulan-bulan sampai wah gini nggak, ini beneran enggak ya, ini nggak maju-maju misalnya gitu. Ya memang perlu kesabaran karena sedinamis itu ya medsos itu. Kalau nonton tahu Salam dari Binjai ya, Salam dari Binjai terus mukul-mukul pohon pisang. Siapa yang tahu bakal tren? Orang cuma mukul pisang terus salam dari Binjai. Kayak gitu yang orang nggak ada yang tahu juga gitu. Nah, memang serandom itu gitu. Nah, tapi harapannya ketika momen itu datang, kita tuh sudah siap dengan konten-konten yang memang kita udah sering sampaikan kayak gitu. Karena tren kalau nggak kita mulai dengan konsisten dan karakter yang kita bangun, kita tuh akan terombang-ambing gitu. Kayak ya udah ngikut tren doang dan apa
cuma buat orang lain terus kayak gitu. Oke, next. Udah lebih juga ya waktuku. Oke, dikit lagi kok, dikit lagi. Jadi ya evaluasi gitu ya. Nah, kalau di media sosial tuh pasti ada ini sih, sekarang udah bisa analitiknya ya, maksudnya ada insight-nya, bisa dicek, sudahkah sesuai dengan value, ya sebenarnya kalau dari kita ya, ngecek aja audiensnya tuh, misalnya kita bikin 10 konten, nah 10 konten terakhirnya kita cek, mana sih yang like-nya paling banyak, kayak gitu. Oh ini, ternyata orang seneng ya konten-konten tips amalan harian gitu, misalnya gitu ya. Misalnya tips biar produktif gitu. Sama kalian bikin konten yang mungkin ada yang seneng ini ya, seneng misalnya ngaji gitu ya, tilawah, kayak kori-kori gitu, suaranya bagus gitu. Teman-teman seneng sharing itu gitu. Tapi ternyata orang malah nggak begitu banyak yang dengerin kayak gitu. Nah itu bisa dicek. Oh ya udah mau perbanyak konten yang mana gitu, teman-teman bisa bikin strateginya dari evaluasi memang kayak gitu. Nah angka itu penting tapi ya nggak begitu yang utama gitu. Kecuali untuk jualan ya pasti ya yang terpenting gimana bisa konten itu membawa ke orang-orang mau membeli atau pakai jasanya teman-teman gitu pasti gitu. Tapi ya kalau untuk bangun awal-awal yang terpenting konsistennya dulu, bukan angkanya itu belakangan, karena kalau cuma ngelihat angka terus tiap satu posting angka, posting lihat angka, posting lihat angka, capek cepet, sumpah cepet lah capek. Kayak gitu. Oke, next. Nah ini menuju akhir ya, yang terpenting itu percaya sama dirinya teman-teman, percaya apa yang teman-teman mau bangun tadi udah direncanakan kayak gitu. Karena sering kan gini, mas aku tuh masih kurang ini, masih kurang itu, mas aku belum pernah ini, belum pernah itu. Ya selalu ada seperti itu gitu. Apakah orang-orang yang udah terkenal kayak influencer itu enggak, apakah udah berhenti belajarnya? Enggak, mereka juga selalu ada kekurangan dan selalu belajar. Ya udah sama seperti halnya kita gitu. Next. Nah, yang cukup terpenting biar kita percaya sama diri kita tuh yang mengenali kelebihan diri kita sih. Jadi memang cocoknya kita, tadi kan udah tahu senangnya apa, terus kira-kira kita bisa ngasih insight itu dari segi mana, atau terus teman-teman kelebihannya, ada yang suka ngomong ya mungkin bikin video, bikin podcast, bikin vlog gitu ya. Tapi ya nggak harus kok, wah mas aku tuh pengen buat konten tapi aku nggak berani kalau ngomong. Ya udah, mungkin nulis gitu, bikin konten-konten yang isinya tulisan, ya kan? Atau dengan ada yang jago ilustrasi gitu, ada yang jago cerita doang tapi nggak bisa ilustrasi misalnya gitu. Nah bisa tuh misalnya bikin akun untuk ya berdua misalnya, ada story dengan ilustrasi, itu keren banget sih kalau bikin cerita yang kayak webtoon gitu ya. Jadi kayak ada ilustrasinya terus ada ceritanya, itu tuh sangat menarik dan banyak kok sekarang akun-akun seperti itu. Nah, atau yang bisa bikin animasi apa itu malah ya sesuai aja dengan kapasitas diri teman-teman, baik segi pengetahuan dan juga skill yang mau bakat yang mau disampaikan caranya. Next. Nah, ini yang paling sering di ini ya, ngetren tuh sama katanya Panji Pragiwaksono. Jadi sedikit lebih beda tuh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya misal nih Syamil bikin podcast, close the door gitu ya. Sama semuanya, temboknya, mikrofonnya apa gitu. Terus Syamil ngundang aku gitu. Ya misalnya Syamil sama Ido ini siapa gitu. Siapa yang mau dengerin misalnya gitu ya. Kalau ini udah cakupannya se-Indonesia gitu. Tapi kan ya nggak bisa kita kalau bikin plug gitu. Karena lawannya ya Deddy Corbuzier dengan yang brandnya udah sekuat itu gitu. Nah, maka kita bikin yang beda gitu. Misalnya sambil mau bikin podcast, wah, ya udah bahasannya bukan yang ngetren langsung diundang, ngetren diundang gitu ya. Kalau close the door ya. Siapa yang lagi polemik apa semuanya diundang. Nah, terus sambil mau bikin apa podcast tapi ngomongin tentang susahnya jadi anak teknik kayak gitu. Nanti ngundang anak
anak geodesi, gantian ngundang anak mesin, apa keluh kesahnya apa, nanti ngundang organisasi apa anak-anak dari yang mungkin ikut tim-tim gitu ya, apa Arjuna apa, ada yang mungkin anak PKM, wah, yang gitu-gitu. Jadi ada yang mungkin terus anak fast track apa. Nah, jadi lebih beda itu mending gitu. Karena kalau nyamain yang udah ada pasti kita kalah. Dan kita bahkan bikin lebih bagus apanya pun kalau memang brandnya itu nggak akan bisa ngalahin. Next. Nah ini nggak usah di setel semua, tapi coba di setel dulu deh, yang paling kiri ya. Nah, mungkin teman-teman inilah familiar sama orang ini. Jadi dan cerita tahu ya ini Kabilame itu kayak kontennya dia tuh cuma gitu lah, ya kan, cuma gitu doang. Kayak orang tuh kadang nyusahin halal padahal cuma gitu doang gitu. Nah kontennya dia tuh cuma gitu doang. Kayak semua orang juga bisa ya bikin kayak gitu. Tapi yang terkenal kan dia gitu. Sama yang paling kanan deh, nomor 2 dari kanan deh, nomor 2 dari kanan. Ya itu aja. Nah ini aku lupa namanya Mas siapa, tapi intinya dia itu coba kontennya itu cuma nge-react barang-barang yang unik. Jadi kan barang unik tuh banyak banget kan di sekarang tuh di Shopee atau apa itu barang unik. Nah sayangnya barang-barang unik itu kita nggak tahu namanya. Nah dia itu tahu, dia nyari namanya apa kayak gitu. Misalnya tadi selang apa gitu, dia tuh tahu namanya. Gitu. Dan dia tuh cuma nge-react, ngeduetin sambil ketawa-ketawa terus ngeliatin namanya. Udah gitu doang. Dan followersnya juta bro. Karena orang pengen tahu barang-barang unik itu, pengen beli tapi searching nggak tahu ininya, nggak tahu apa namanya. Nah, yang mau aku sampaikan ada nggak harus wah, maksudnya sinematik apa gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mulai udah ada hal-hal yang sederhana tonton mau coba, pede aja gitu. Mereka sih cuma gitu. Oke, next. Udah ya. Terakhir kayaknya. Nah, ya udah terakhir tuh ini jangan menunggu sempurna karyanya kayak gitu karena justru proses-prosesnya yang menyempurnakan gitu. Awalnya jelek, awalnya dulu aku juga nggak bisa desain, nggak bisa apa, tapi aku tuh punya ide-ide konten kayak gitu. Jujur aja aku selain nggak bisa desain, malas desain kayak gitu. Cuma akhirnya dulu sempat karena kerja di Ditmawatu Media, terus sekarang raih cita juga media, akhirnya kepaksa juga untuk harus ngedesain, harus ngedit video. Itu pun karena kemampuanku yang terbatas ya ini, misalnya aku edit videonya ya pakai Vegas gitu ya. Mungkin di saat orang-orang pakai After Effects, pakai Adobe Premiere, ya yang aku bisa itu. Ya sebenarnya kita bisa kalau ada waktu untuk belajar, belajar aja gitu. Cuma kalau kita memang punya prioritas lain, misalnya aku ya tetaplah, lagi wes dia batas ya aku mengedepankan skripsi. Nah, akhirnya ya dengan waktu yang terbatas tuh ya udah tetap mau menghasilkan konten. Ya tetap pakai Vegas, aku pakai Canva. Aku Corel juga bisa gitu. Tapi Canva tuh yang memudahkan apa? Nyari aset desainnya tuh langsung gitu. Misalnya mau tips belajar, cari aja study gitu kan nanti langsung ada apa vektor orang gambar belajar yang gitu-gitu yang mudahin aja. Kalau Corel kadang harus nyari di Freepik, nyari di apa gitu, nyari aset-asetnya. Nah, jadi intinya ya udah pokoknya sedemikian rupa, jangan nunggu sempurna. Pokoknya ketika ada niatan mau produce sesuatu konten langsung dilakukan aja. Nanti penyempurnaannya di seiring berjalannya waktu jalannya paralel bareng. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi sudah lebih juga waktunya, mohon maaf ya. Dan tentunya terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Samil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Mas Indo atas materinya yang sangat menginspirasi sekali atau bagus sekali nih tentang bagaimana cara kita membuat konten dari niat dan tujuan awal kita membuat konten, terus cara membentuk target audience, yang ketiga tadi mencari ide, yang keempat eksekusi konten, dan yang kelima nih yang paling penting yaitu
eh, kita ini harus percaya diri dalam membuat konten apapun gitu. Nah, kemudian acara selanjutnya nih, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa juga ditulis di kolom chat atau resen terlebih dahulu kalau mau open mic gitu. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, yang pertama dari Mas Fikri. Saya bacakan ya. Tidak sedikit perbincangan internal KMT, di mana KMT merasa dikenal sebagai organisasi yang eksklusif dibandingkan dengan BSO lainnya di teknik. Mungkin orang-orang berpikiran bahwa kalau mau ikut ke agenda KMT itu harus hafalan Qurannya banyak gitu, atau bahkan harus orang Islam yang banget gitu. Kan padahal tidak gitu kenyataannya. Apakah ada cara efektif dalam menghilangkan pandangan tersebut jika dilakukan melalui konten-konten di sosial media? Silakan Mas untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya dari Nur Fikri, dari Fikri ya. Eh, itu keren ya, Fikri. Jadi maksudnya bahkan keresahannya itu, nah bisa dimulai dari itu ya. Jadi misalnya pertanyaan tadi, gimana ya kalau ngilangin mungkin stigma-stigma yang orang Islam tuh harus hafalannya banyak, terus apa kayak mau belajar ngapalin Quran tuh harus orangnya harus kayak gini kayak gitu. Nah bahkan itu bisa dijadikan konten gitu. Jadi misalnya hafal Quran itu wajib atau enggak sih kayak gitu. Bisa dari itu. Terus misalnya kalau nanti ke arah ketika apa lagi ya contohnya misalnya gimana sih caranya dakwah untuk anak-anak mahasiswa yang kayak gitu. Nah, dari hal-hal yang ringan gitu. Jadi sebenarnya bisa memang dari premis yang keresahannya itu benar-benar dijawab jadi konten itu juga bisa. Biar ngasih tahu langsung edukasinya. Sebenarnya kita nggak gitu-gitu amat kok kayak gitu. Kita tuh bahkan pengen loh ngerangkul mahasiswa-mahasiswa yang muslim apapun ininya, apapun aktivitasnya gitu kan, apapun apa namanya latar belakangnya kayak gitu. Terus diperbanyak konten-konten yang ringan menurutku. Jadi tetap value-nya keislaman, value-nya edukasi nilai-nilai keislaman, tapi dengan dikemas secara ringan kayak gitu. Biar apa? Itu kan tadi spesifik ya. Orang KMT itu nggak orang mikirnya, oh stigma KMT itu gini, gini dan gini. Itu kan spesifik. Nah, coba bikin ringan. Nah, ketika itu ringan dan sudah berlangsung panjang, nanti orang itu pelan-pelan melihat kalau dari media sosial ya tentunya, ya itu jadi kayak oh ternyata mereka pembawaannya ringan dan nggak gitu-gitu amat, nggak berat-berat amat kok kayak gitu. Nah, tapi kan memang kalau kayak gitu nggak bisa dibangun dalam 1-2 hari ya, kayak gitu. Nggak bisa teman-teman langsung post 10 postingan yang ringan gitu. Nggak bisa, tapi berkala. Misalnya nggak cuma postingannya apa, ya bikin agenda-agenda seperti ini misalnya, siasat talks. Bikin agenda yang di luar keteknikan, dan ini misalnya kayak hari ini ya, ini kan tentang konten, ini kan buat semua ya. Bahkan sebenarnya nggak harus muslim, walaupun kalau KMT oke muslim, tapi kan semua muslim aja sebenarnya besar kayak gitu. Jadi ini aja udah termasuk luas dan ini termasuk hal yang bagus nih untuk awal-awal siasat talks ini. Jadi nggak cuma kontennya doang gitu ya, tapi juga diperkuat dengan agenda-agendanya juga bisa. Misalnya terus nggak cuma konten, misalnya di Instagram bisa live Instagram ya, live Instagram misalnya ngundang orang yang misalnya tokoh ataupun orang yang misalnya tetap value-value-nya lebih ke value-value-nya kayak Islaman tapi yang nggak berat-berat banget gitu. Misalnya kalau Ustadz Khalid Basalamah gitu, itu kan pasti kuat banget ya. Gitu. Tapi mungkin yang anak-anak zaman sekarang gitu ya, misalnya siapa sih yang berewokan itu, lupa lagi itu namanya. Yang anak muda tuh lupa.
Nah, itu misalnya gitu yang anak-anak dakwah, pemuda dakwah yang sekarang yang kekinian itu juga bisa diundang gitu. Karena mereka juga yang nge-follow mereka kebanyakan itu juga orang-orang yang kadang-kadang gini, nggak semua orang tuh mungkin intens banget sama ini ya, ke dakwah-dakwah, nilai-nilai dakwah gitu. Tapi mereka tuh tetap pengen gitu, pengen jadi baik gitu ya, pengen dikit-dikit lah tahu gitu. Iya nggak sih? Nah, KMT pun juga kalau mau mulai meringankan stigma tadi sama melebarkan sayapnya teman-teman KMT ya tadi. Coba biasanya apa sih kalau di teknik kan udah praktikum atau tugas-tugas apa sampai kita begadang, jangan sampai apa eh, telat sholat subuhnya, yang dari hal-hal ringan aja kayak gitu. Jadi, ini sih, jadi kalau cara efektifnya kurang lebih menurutku kayak gitu. Tetap harus dibangun, direncanakan dan dibangun selama mungkin ada jangka waktu lah yang dicoba diniatkan untuk ngembangin itu, Fikri. Semoga menjawab ya. Nah, tapi memang ini sih itu ada yang bilang Habib Ja'far, nah kayak gitu. Misalnya, tapi memang yang berat adalah ketika namanya ini ya, keberagamannya kita, bahkan di Islam aja, maksudnya misalnya kita aja punya beda-beda pandangan juga gitu. Nah, itu juga perlu hati-hati ya gitu. Cuma memang nah itulah jadi apa ya? Jadi challenge-nya buat teman-teman KMT menurutku ya. Karena kan nanti bahkan di kita kan banyak golongannya juga ya. Misalnya orang-orang kan ada yang mungkin pro apa namanya? Ya kita nggak mungkiri lah. Aku takut ngomongnya deh. Maksudnya cara ngajinya kita beda-beda kayak gitu. Nah, nggak masalah, tapi teman-teman bisa mulai dari yang ringan tadi, yang nggak berkaitan dengan lingkaran-lingkaran itu kok, nggak. Tapi lebih ke amalan sehari-hari, fikih sehari-hari kayak gitu ya. Yang itu udah banyak gitu. Itu sih menurutku. Oke, Masya Allah, terima kasih atas jawaban dari Mas Ido. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Kurniawan. Pertanyaannya gini, pertanyaan definisi konsisten itu apakah? Konsisten dalam pencarian ide atau pemostingan konten? Jika konten, kita tidak konsisten dalam membahas topik khusus itu bagaimana ya? Tapi konsisten sering posting one day, one post gitu Mas. Oh iya. Oke, makasih pertanyaannya Kurniawan. Nah, konsistennya itu sebenarnya dua-duanya ya. Jadi terkait idenya dan juga postingannya, memostingnya kayak gitu. Misalnya kalau one day one post tapi beda-beda, misalnya hari ini sepak bola, besok K-pop, besoknya dakwah Islam, besoknya politik, besoknya dagang sepatu atau apa gitu. Benar-benar beragam dan konsisten one day one post itu orang jadi bingung, ini nih akun apa misalnya gitu ya. Jadi ini tuh akunnya ke arah mana gitu. Nah, memang orang tuh kalau bisa dibilang ya, kalau teman-teman kita kan pasti follow kita, teman-teman kita juga ya follow jualannya kita, follow medsosnya yang kita kembangkan. Tapi kan kalau orang lain nih, mungkin nggak kenal kita sama sekali. Gimana caranya mereka mau follow kita? Kalau nggak kenal, nah itu caranya dengan dari ngasih konten-konten yang kelihatan arahnya. Jadi misalnya, ini masnya bahas tentang tips-tips kuliah ya, kayak gitu. Nah, itu lama-lama, iya ya aku berat banget kuliah, butuh banget tips-tips. Nah, akhirnya ntar follow gitu. Nah itu jadi konsistennya tuh di dua-duanya gitu. Dari idenya tetap dalam koridor value yang tadi, pilar konten yang udah dibikin gitu. Tapi juga konsisten nge-postnya. Walaupun sebenarnya sekarang konsistennya nggak harus one day one post juga gitu. Karena sekarang algoritmanya Instagram, Twitter, TikTok itu tuh benar-benar nggak. Kalau dulu itu kan yang
terkini yang di atas yang di feed gitu. Jadi benar-benar baru ngepost yang hari ini semua gitu. Tapi kan kalau teman-teman ngecek di IG, di Twitter tuh, di TikTok itu postingan 5 hari lalu atau bahkan bulan lalu atau apa tuh baru nongol gitu di feed gitu. Nah, yang penting adalah konsisten, mungkin tetap di rutinkannya. Misalnya seminggu sekali, atau kalau seminggu 2 kali, hari apa, Senin dan Kamis, misalnya itu. Jadi ketika nanti ada beberapa orang yang minat dan follow dan pengen banget, wah aku pengen butuh tips-tipsnya tuh. Nah, nanti akan seiring waktu tuh jadi kayak tiap hari Senin dan Kamis tuh mereka nungguin kayak gitu. Jadi periodenya yang penting konsistennya itu diputuskan sih, mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, terus waktunya kapan kayak gitu. Nah itu juga nanti kan nentuin misalnya seminggu 2 kali Senin Kamis, oh berarti produksinya kapan gitu ya. Misalnya Sabtu nyari ide, Minggu ngerjain, Senin posting, Selasa nyari ide, Rabu ngerjain, Kamis posting kayak gitu. Nah itu kan dari jadi kebentuk gitu timeline postingannya kayak gitu. Itu sih. Nah cuma nanti emang ujiannya ini ya, kalau tengah-tengah tuh capek, kayak wah kalau capek gitu ya tadi, kalau sesekali rehat nggak apa-apa, cuma nanti kalau kelamaan sampai orang itu engagementnya hilang gitu, karena engagement ya, misalnya orang itu perlu dijaga gitu. Kalau teman-teman seminggu nggak aktif gitu nanti turun pasti engagementnya, karena ya IG itu ya ya sosmed itu punya kecenderungan akan nge-up yang memang udah di-up. Jadi apa ya, yang ngetren makin ngetren gitu ya, yang nggak ngetren nanti turun kayak gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas, Masya Allah. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Fairuz Zaki underscore izin bertanya, apakah Mas Fairuz Zaki mau on mic gitu? Iya, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya Mas Syamil. Ya, di sini saya izin bertanya Mas terkait ini kan kita dalam kalau KMT atau dalam kan akun-akun dakwah lainnya tuh awalannya tuh punya semacam manajemen itu ya Mas. Jadi nggak hanya dia, maksudnya yang memegang itu kan satu tim gitu. Biasanya satu bidang atau dan itu nggak hanya satu orang. Tentunya bakal beda bagaimana dia itu menanggapi atau apa istilahnya ya, ada terhadap menanggapi para audien ataupun para mereka para ini ya yang mampir ke dalam akun dakwah tersebut. Nah, bagaimana desain manajemen yang ideal terhadap ini ya Mas, pembagian ini itu PJ yang mereka tuh ya itu menjadi PJ di OI tersebut. Nah, dan juga pertanyaan saya lagi itu bagaimana agar tadi kan Mas sempat singgung untuk membentuk interaksi, tapi kalau misalnya interaksi kita hanya satu arah itu kan rasanya kurang ini ya Mas. Kita tuh sering mencoba untuk membuat satu ya interaksi seperti yuk mari komen di bawah ini atau apa gitu, tapi ternyata tuh hanya satu arah yang kita dapat. Nah, itu bagaimana kita bisa membentuk interaksi yang itu bisa dua arah itu loh Mas. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Fairuz Zaki atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama dulu ya, mungkin lebih ke kayak pembagian tugasnya gitu ya. Kalau di akun gitu, sebenarnya bisa ada yang bikin idenya gitu ya. Ada yang nyari ide dan kontennya gitu. Kalau bisa sebenarnya satu aja, maksudnya orang yang sama ya mencari ide dan bikin isi kontennya, karena orang nyari ide doang terus nanti kalau beda sama yang bikin kontennya nanti dia harus ngeriset lagi idenya gitu, jadi kerjanya 2 kali. Nah sedangkan kalau orang yang udah dapat idenya pasti tahu source-nya, sumber-sumbernya untuk bikin kontennya kayak gitu, sebenarnya bisa jadi satu gitu. Nah terus yang nanti itu satu ide konten,
Terus yang kedua yang ngedesainnya ya, yang ngerjain misalnya desain video, desain poster, itu satu gitu. Nah terus ini minimalis aja ya. Jadi terus yang ketiga itu adminnya yang ngepost. Nah yang ngepost ini terserah, kalau orangnya banyak ya boleh dibikin beda, yang bikin caption sama yang ngepost gitu, atau yang jadi satu aja, pokoknya admin berarti tugasnya bikin caption juga dan posting gitu. Nah jadi minimal banget tuh 3 sebenarnya, yang ide, nyari ide dan konten, bikin desainnya, dan admin yang postnya. Cuma yang jangan lupa adalah gini, aku itu ya kan karena di Raicita itu cuma 5 orang, cuma dikit banget. Apalagi media tuh seringnya kan ngerjain sendiri. Nah itu walaupun dibantu kontennya sama teman-teman, aku kan ngedesain terus nanti bikin caption gitu, ngeposting terus bikin story, itu capek nggak sih sendiri gitu. Nah yang kelewatan tuh aku biasanya yang interaksinya itu. Nah karena aku udah capek ininya bikin terus ngepost, capek biasanya kayak gitu. Nah tapi kita bagi-bagi sih, akhirnya semua dikasih akses ke media sosial untuk apapun komennya kita tanggepin kayak gitu. Nah terus masuk ke pertanyaan yang kedua gitu ya, gimana ya kalau udah bangun interaksi tapi krik-krik gitu ya. Nah itu Raicita pun masih suka kadang kayak gitu. Nah terkadang memang berarti kontennya itu belum mengundang untuk diskusi gitu, memang kayak gitu. Nah yang lagi ngetren tuh gini caranya, misalnya bikin post sesuatu gitu di Instagram, nanti kita komen sendiri gitu. Misalnya kan tadi ya, aku di Raicita tuh ada yang terbaru itu, kenapa sih kita suka menunda-nunda misalnya itu ya. Nah terus nanti kita ngepost udah captionnya gitu bla bla bla, terus kita komen, ayo siapa yang suka nunda-nunda juga gitu. Nah itu biasanya nanti ada yang ikutan komen kayak gitu. Nah tapi kalau nggak ada, ya sebenarnya ini agak cara-cara ini ya, cara-cara kepepet. Itu adalah ya teman-teman KMT gitu ya misalnya, itu yang ikutan komen. Karena apa? Teman-teman pernah ini nggak, tahu ini nggak, apa, bystander effect apa ya? Jadi kayak orang tuh kayak mau ngelakuin sesuatu tuh nunggu yang lain udah ada yang lakuin dulu gitu. Kayak kalau di kelas tuh ada yang mau bertanya, pasti yang pertama nggak ada banget. Begitu ada yang mau nanya, langsung yang lain kayak baru mau nanya. Sama nih, kadang-kadang tuh orang punya kecenderungan mau komen, kok nol, masa ntar aku sendirian yang komen gitu. Nah awal-awal memang harus agak-agak gitu. Jadi ayo teman-teman komen-komen gitu. Di Raicita sendiri ya akhirnya aku sama kita teman-teman itu berlima tuh ya nge-share ke teman-teman dekat kita gitu. Akhirnya mereka juga bantuin untuk komen-komen. Di awal memang harus dimulai dari research yang terdekat kita untuk meramaikan gitu. Lama-lama nanti terbentuk sendiri habit-habit orang yang punya apa ya, ya seneng gitu untuk interaksi sama kita, nanti kebentuk gitu. Menurut Ki gitu ya. Dan bisa disetting misalnya gini ya. Ini agak-agak bukan carcur ya, tapi memang itu cara. Misalnya gini, teman-teman KMT bikin question box. Nah, question box-nya kan siapa yang ayo siapa yang udah tahu sunah-sunah di hari Jumat, yuk isi gitu ya. Gak ada yang ngisi gitu. Nah teman-teman bisa ngisi sendiri kok, terus di react sendiri gitu. Karena ya ibaratnya itu untuk awal-awal nggak apa-apa kayak gitu. Untuk awal jadi isi sendiri nih kamu isi potong kuku Kak gitu. Terus nanti kita react sendiri. Nah iya potong kuku, ayo siapa yang belum potong kuku gitu. Itu kan jadi ini ya, kelihatannya orang kan nggak ngerti di belakangnya gitu. Tapi untuk di awal itu menurutku cukup efektif sih kayak gitu. Jadi oh ternyata ada interaksi ya di situ. Ya
Apalagi kalau teman-teman misalnya di KMT ini orangnya kan banyak gitu. Jadi berdayakan orang-orang yang ada di dalamnya untuk membantu interaksi itu sampai pada akhirnya nanti pelan-pelan kan interaksi akan bertambah, followers akan bertambah. Harapannya gitu kan, orang-orang makin rame, kita udah siap karena kita udah punya habit ya, kayak habit untuk interaksi, habit untuk balesin komen, habit untuk bikin caption, habit untuk ngide-ngide konten. Nah, itu kalau habitnya udah terbentuk, mau nanti rame, kita udah siap. Kayak gitu sih. Ya semoga ini ya menjawab. Ya, terima kasih Mas Ido. Ya, sama-sama. Semoga bisa diterapkan di OA KMT dan OA lainnya. Ya, siap. Ya, oh gitu. Kadang-kadang juga memang ini ya, sorry tambahan ya sambil ini nambahi. Jadi kadang-kadang misalnya kalau interaksi itu juga penting keywordnya gitu. Kayak misalnya ini apa? Kadang-kadang kalau aku kan ini untuk aku pribadi ya, bikin gini, tanya silahkan, kayak sepi kan gitu, atau ya kadang rame kadang ya sepi gitu, tapi gini bikin question box-nya tuh ini, apa yang membuatmu bersyukur hari ini. Wah itu nanti orang hari ini ban bocor ada yang nolongin gitu. Hari ini apa, nah itu makanya memang pentingnya relate sih menurutku gitu. Dan mungkin teman-teman dari ya misalnya kalau diterapkan di KMT berarti memang mulai belajar juga untuk meriletkan konteks yang mau teman-teman bawa itu dengan hal-hal yang sehari-hari menurutku gitu. Dan enaknya ya semuanya bisa kan dihubungkan ke nilai-nilai produktivitasan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai mahasiswa kayak gitu. Menurutku itu aset berharga sih. Aku kalau ya makanya mulai bisa meriset apa konten-konten yang akun-akun yang tadi ya tak bilang similarity ya, atau punya kemiripan-kemiripan yang di bawah dakwah keislaman tadi, bisa akun-akun lembaga ataupun akun-akun yang ini ya kayak misalnya Teh Konit, tahu, terus yang pribadi-pribadi gitu siapa ya, banyak pokoknya gitu. Teman-teman harus mulai merefer ke sana. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya, Mas. Alhamdulillah berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 8 menit dan rupanya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan kami akhiri sampai di sini saja. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk yang belum mengisi presensi harap mengisi di link yang ada di kolom chat di Zoom. Sebelum menutup acara Sesot Talk ini, akan ada sesi dokumentasi dulu, Mas. Mungkin untuk panitia bisa diambil alih untuk dokumentasinya. Dipersilakan. Yuk on cam semuanya. Ya boleh dipersilakan untuk on cam ya teman-teman, ditunggu 1 menit mungkin. Mungkin bisa di foto apa di dokumentasi sekarang ya. Saya hitung 3, 2, 1. Mungkin gaya lagi, 1 lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Mas Diki atas dokumentasinya. Syukurun kasiro bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Sasa Talk ini pada sore ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Mas Ido. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang Mas Ido sampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan antum di hari kiamat kelak, Mas. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya Samil Husaini selaku moderator dan segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan boleh meninggalkan ruangan. الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما